Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seto Apriawan dengan NIM tertera ingin mempresentasikan hasil dari proyek interaksi manusia dan komputer yang merupakan proyek untuk redesign user interface aplikasi Shopee. Shopee merupakan aplikasi e-commerce yang berpusat di Singapura. Shopee diluncurkan pada tahun 2015 di wilayah Asia Tenggara. Saya mengambil Shopee sebagai subjek penelitian dikarenakan Shopee merupakan e-commerce yang paling populer di Indonesia. Dapat kita lihat pada data pengunjung per tanggal 1 September 2023, Shopee mencapai angka 273 yang sangat jauh dibandingkan oleh pesaing-pesaingnya. Untuk mengetahui permasalahan yang ada pada user interface Shopee, diperlukan adanya survei terhadap pengguna. Dilakukan survei terhadap 10 responden, yang setiap responden diminta untuk membuka menu sebagai berikut, yaitu homepage, rekomendasi, detail barang, lalu checkout. Hanya terdapat keluhan pada menu homepage dan juga rekomendasi, sedangkan pada detail barang dan juga checkout tidak ada. Lalu muncul lagi permasalahan pada menu transaksi. Lalu selanjutnya kita akan membuat user experience pada menu homepage. Pada bagian atas, kita akan disuguhi search bar yang dapat diinputkan teks ataupun gambar. Dan di sampingnya terdapat tombol untuk menuju ke menu wishlist, dan juga menu chat. Pada bagian belakang, terdapat banner promosi yang dapat kita scroll secara horizontal ke kanan ataupun ke kiri, yang saat kita sentuh, akan memindahkan kita ke menu promosi tersebut. Selanjutnya terdapat section untuk keuangan, yang mana dapat tombol scan, informasi saldo Shopee Pay, informasi saldo Shopee Coin, dan juga tombol untuk transfer. Lalu menuju ke bawah lagi, terdapat icon-icon dan juga tombol yang mengarahkan kita kepada menu tertentu, seperti menu Shopee Games, gratis ongkir dan voucher, pulsa tagihan dan tiket, Shopee Food, Barokah, Shopee Mall, dan lain sebagainya. Selain itu, terdapat lagi banner promosi, yang mana banner di sebelah kiri didesain lebih panjang dibandingkan dengan banner yang ada di sebelah kanan. Lalu di bagian bawah-bawah nanti, terdapat beberapa section untuk menampilkan list. Pada setiap sectionnya, Shopee memberikan label untuk membedakan tiap section, dan juga tombol untuk mengarahkan pengguna agar dapat melihat keseluruhan konten. Di sini terdapat section Shopee Live, yang merupakan list yang dapat di-scroll ke kanan ataupun ke kiri, yang hanya menampilkan beberapa konten terbatas. Lalu selanjutnya ada flash sale yang sama. Lalu selanjutnya flash sale yang sama menampilkan list produk-produk flash sale yang kontennya dibatasi hanya beberapa dan dapat di-scroll secara horizontal. Lalu terdapat Shopee Video yang sama seperti Shopee Live tadi, hanya bedanya ini untuk video yang sudah direcord, sedangkan yang tadi untuk live streaming. Lalu di bawahnya terdapat section untuk pulsa tagihan dan tiket, yang terdapat banner promosi lagi, dan juga beberapa promo seperti listrik PLN, paket data, dan juga e-voucher. Lalu selanjutnya terdapat dua section lagi, yaitu section produk terlaris yang menampilkan list-list produk terlaris berdasarkan algoritma Shopee. Di bawahnya terdapat section Shopee Mall, yang sekali lagi terdapat banner promosi untuk Shopee Mall, dan juga list produk ataupun brand yang terdaftar pada Shopee Mall. Semua list-list yang sudah saya tampilkan tadi merupakan list yang kontennya dibatasi, untuk yang mana saat pengguna ingin melihat keseluruhan konten, pengguna perlu menekan lihat semua atau berpindah pada menu berdasarkan section tadi. Lalu selanjutnya di bawah ada kategori yang sama menampilkan list terhadap kategori-kategori barang, yang saat ditekan pengguna akan ditampilkan barang-barang sesuai kategori. Lalu di bawahnya terdapat list rekomendasi barang. Nah, pada section rekomendasi barang ini sedikit berbeda dengan list-list yang sebelumnya, yang mana pada rekomendasi barang ini konten akan ditampilkan secara keseluruhan, secara tidak terbatas, selama pengguna melakukan scroll ke bawah terus-menerus. Dan satu lagi, apabila list-list sebelumnya di-scroll secara horizontal, list ini di-scroll secara vertikal. Lalu terdapat bottom navigation bar,
yang terdapat tombol-tombol untuk berpindah menu seperti beranda, Shopee Pay, Live, Video, Notifikasi, dan Saya. Nah, tombol-tombol ini akan berubah warna menjadi mencolok apabila kita berada pada menu tersebut. Selain itu, pada navigation bar, live dan juga video ditempatkan pada navigasi yang berbeda. Lalu, untuk user experience pada menu transaksi, user tidak dapat secara langsung mengakses menu riwayat transaksi atau riwayat pesanan langsung melalui homepage. Untuk mengakses menu ini, user perlu berpindah melalui navigation bar dengan menekan icon saya yang nantinya menampilkan section mengenai pesanan saya. Apabila kita klik lihat riwayat pesanan, maka kita akan berpindah pada menu riwayat transaksi atau riwayat pesanan yang di sini disebut pesanan saya. Pada menu ini, pesanan-pesanan akan dikategorikan berdasarkan tahapan pemesanan seperti belum dibayar, dikemas, dikirim, selesai, ataupun dibatalkan. Nah, untuk setiap kategorinya itu dibedakan menjadi beberapa tab yang berbeda. Lalu setiap tab akan menghasilkan list-list pesanan sesuai dengan kategorinya. Selain itu, pada akhir list, pengguna akan disuguhi lagi dengan unlimited scroll list yang menampilkan rekomendasi barang lagi. Setelah survei mengenai hasil user experience terhadap 10 responden, terdapat beberapa keluhan, diantaranya berat, konten terlalu ramai, perlunya scroll ke bawah untuk melihat produk pada homepage, lalu adanya live dan video yang ada pada homepage, sedangkan mereka sudah memiliki section tersendiri di navigation bar, dan juga tidak adanya tombol langsung yang mengarahkan ke riwayat transaksi atau pesanan saya pada menu homepage yang dapat langsung diakses user pada saat membuka aplikasi. Dari keluhan-keluhan tadi, dapat diambil 3 permasalahan penting pada UI Shopee. Yang pertama ramai, kedua video, dan yang ketiga merupakan menu transaksi. User interface Shopee dapat dikatakan terlalu ramai. Pada bagian atas UI sendiri, sudah terdapat lebih dari 10 tombol dan icon yang dapat ditekan oleh user. Selain itu, beberapa banner yang sudah ada di atas terdapat repetisi yang mana ditampilkan lagi di bagian bawah dan juga di bawahnya lagi. Seperti pada gajian sale ini, banner ditampilkan lagi menjadi sebanyak 3 kali yang terdapat di bagian bawah dan juga kanan ini. Lalu adanya Shopee Live dan juga Shopee Video di homepage menambah kepadatan dan keramaian konten yang ada. Padahal Shopee Live dan juga Shopee Video sudah memiliki interface tersendiri dan juga terdapat navigation bar yang dapat langsung mengarahkan user ke menu ini. Lalu adanya konten yang dapat di-scroll secara terus-menerus dan ditampilkan langsung secara keseluruhan tanpa batas, tentunya akan meningkatkan keramaian pada user interface homepage seperti pada rekomendasi barang tadi. Selain itu, terdapat ketidakkonsistenan terhadap desain. Seperti di sini, section flash sale ditempatkan di tengah-tengah antara Shopee Live dan juga Shopee Video, yang mana apabila kedua section menampilkan konten berupa video-video ataupun rekaman, sedangkan konten flash sale menampilkan berupa gambar terkait produk yang ada, yang mana keduanya ini cukup berbeda drastis. Yang apabila user lihat, maka terlihat tidak konsisten. Lalu ketidakkonsistenan juga terdapat pada penggunaan list, yang mana pada section-section lainnya menggunakan list yang terbatas yang di-scroll secara horizontal seperti pada Shopee Live, Flash Sale, dan Video. Namun pada rekomendasi, listnya merupakan list cycle view yang kontennya di-generate terus-menerus unlimited yang di-scroll secara vertikal ke atas ataupun ke bawah. Lalu permasalahan kedua ada pada live dan video. Live dan video sudah terdapat akses langsung yang dapat ditekan melalui navigation bar. Penempatan live dan video pada menu homepage mengakibatkan kepadatan konten dan juga meningkatkan keramaian pada homepage. Selain itu, dikarenakan penempatan Shopee Live dan Shopee Video yang ada di atas, pengguna tidak dapat langsung melihat produk-produk Shopee. Untuk melihatnya, pengguna perlu menycroll terlebih dahulu ke bawah. Lalu permasalahan yang ketiga ada pada transaksi ataupun riwayat pesanan. Pengguna tidak disajikan akses langsung pada saat pengguna membuka aplikasi Shopee untuk mengakses menu transaksi atau riwayat pesanan. Nah, untuk mengaksesnya, pengguna perlu berpindah ke menu saya terlebih
dahulu, lalu ke section pesanan saya, yang mana menambahkan step untuk pengguna. Lalu sekali lagi pada menu transaksi ditampilkan lagi mengenai rekomendasi barang yang scroll secara tidak terbatas seperti tadi, yang menambah keramaian user interface. Lalu berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada yang dihasilkan dari survei pengguna tadi, dapat diusulkan desain UI yang baru. Sebelum membuat desain yang baru, kita perlu melakukan analisis solusi. Berikut merupakan solusi yang dapat diterapkan untuk membuat desain baru. Yang pertama dengan mengurangi konten. Dengan mengurangi konten, kita dapat mengurangi tingkat keramaian dan juga kepadatan pada homepage ataupun interface lain pada Shopee. Selain itu, kategorisasi juga dapat mengurangi tingkat kepadatan konten yang ada. Ditambah dengan penggunaan limited list, yang mana item tidak langsung di-generate semuanya, akan mengurangi tingkat kepadatan user interface. Selain itu, pemindahan video dan juga live pada interface mereka masing-masing dirasa perlu untuk meningkatkan pada live dan juga video, ataupun juga pada rekomendasi produk nantinya. Untuk mengurangi konten, kita dapat mengurangi icon-icon yang ada dan juga banner-banner repetisi yang tadi. Nah, di sini saya mengurangi tampilan icon yang ditampilkan secara langsung. Saya batasi menjadi 5. Namun tidak saya hilangkan yang sisanya. Untuk melihat icon-icon yang lain, pengguna dapat menyekrol ke samping atau horizontal. Lalu dilakukan kategorisasi. Dari yang saya amati, banner-banner promosi Shopee ini terdapat 2 kategori. Yang pertama, kategori tingkat 1 itu biasanya merupakan promosi-promosi yang diadakan oleh pihak Shopee, seperti Brand Day Sale, Brand Day, Super Brand Day, lalu ada gajian sale, lalu ada travel, dan lain sebagainya. Promosi-promosi seperti itulah yang menimbulkan adanya repetisi terhadap banner yang ditampilkan. Sedangkan pada kategori 2, banner-banner ini biasanya hanya diletakkan pada ujung atas homepage saja. Di bagian bawah-bawahnya tidak ada. Nah, promo-promo ini biasanya merupakan promo-promo dari brand-brand yang ada di Shopee seperti Vaya ataupun Flippers di sini. Solusi selanjutnya yaitu penggunaan limited horizontal list. Rekomendasi produk yang awalnya menggunakan konten tak terbatas yang dapat di-scroll terus-menerus, kini dibatasi hanya menggunakan horizontal limited list yang hanya menampilkan beberapa konten teratas saja pada homepage. Selain itu, penggunaan horizontal list ini juga meningkatkan konsistensi karena semua list yang ada pada homepage menggunakan metode scroll yang sama, yaitu horizontal ke kanan ataupun ke kiri. Ini digunakan untuk mengurangi inkonsistensi pada desain user interface. Lalu untuk mempermudah pengguna untuk melihat riwayat transaksi atau pemesanan mereka, dapat ditambahkan tombol navigasi pada navigation bar untuk user interface riwayat transaksi. Supaya tidak padat, navigation bar-nya, live dan video digabung menjadi satu karena pada dasarnya kontennya itu mirip ataupun sama. Lalu dikarenakan ada penambahan pada navigation bar, tombol navigasi untuk notifikasi yang awalnya terdapat pada bottom navigation bar kini dipindahkan ke atas di samping kanan search bar di antara wishlist dan juga chat. Lalu video dan juga live dapat digabungkan pada satu navigation yang sama. Nah, di sini video dan live dibedakan pada tab yang berbeda. Dapat dilihat pada bagian atas ini, yang mana bagian kanan untuk live, sedangkan bagian kiri untuk video. Lalu dari analisa-analisa dan juga solusi yang sudah kita tawarkan, kita implementasikan pada prototype. Berikut merupakan prototype yang saya buat. Prototype desain ini saya buat menggunakan aplikasi yang dinamakan Figma. Di sini kita mulai dari homepage terlebih dahulu. Pengurangan konten dan juga pengkategorisasian banner tadi saya implementasikan pada homepage. Di sini dapat dilihat jumlah banner yang awalnya tadi terdapat 3 banner langsung pada bagian atas homepage, kini hanya menjadi 1 untuk
untuk kategorisasi promo yang pertama. Nah, banner ini merupakan banner yang ditampilkan memanjang yang dapat pengguna scroll secara horizontal dan sama seperti yang sebelumnya, apabila ditekan dapat mengarahkan ke menu promosi tersebut. Selanjutnya untuk kategorisasi promo bagian 2, untuk promosi-promosi brand dibuat menjadi list-list dengan banner berbentuk persegi panjang seperti ini yang merupakan limited yang dapat di-scroll secara horizontal ke kanan maupun ke kiri. Selanjutnya, penggunaan limited horizontal list juga diimplementasikan pada rekomendasi produk. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan konsistensi desain agar semua listnya sama pada homepage dan juga mengurangi konten yang di-generate pada satu waktu yang sama untuk mengurangi tingkat keramaian atau kepadatan konten pada homepage. Di sini untuk melihat keseluruhan rekomendasi produk, pengguna dapat menekan lihat selengkapnya ataupun tombol berbentuk panah di atas. Nah, berikut akan ditampilkan scroll view yang tidak terbatas mengenai rekomendasi produk seperti pada homepage desain awal tadi. Selanjutnya pada bagian bawah rekomendasi terdapat section untuk kategori yang masih sama seperti desain yang awal. Konten pada beranda atau homepage ini menjadi lebih sedikit karena live dan juga video dikurangi dan dipindahkan pada menu tersendiri. Live dan video yang awalnya memerlukan navigation bar yang berbeda, kini dijadikan menjadi satu, namun dipisahkan menggunakan tab yang berbeda. Yang mana bagian kanan untuk live streaming, sedangkan bagian kiri untuk video. Video dan juga live dapat diganti menggunakan scroll secara vertikal. Lalu, untuk melihat konten-konten video lainnya, untuk menampilkan list-list video lainnya, pengguna dapat menekan tombol titik 3 ini, lalu ke tombol temukan ini. Maka akan ditampilkan list-list video yang dapat di-scroll secara horizontal, dan juga pada bagian atas terdapat lagi banner promosi tingkat pertama tadi. Selanjutnya pada navigation bar tambahkan tombol untuk ke menu transaksi atau riwayat pesanan. Pengkategorisasian yang awalnya menggunakan tab yang dilabeli menggunakan tulisan saja, kini ditambahi dengan icon-icon untuk mempermudah pengguna. Icon akan berubah warna apabila pengguna menyentuh dan berpindah pada kategori yang dipilih. Lalu, untuk mengurangi keramaian ataupun kepadatan, rekomendasi produk yang tadinya ditampilkan juga pada riwayat transaksi ini dihilangkan dan hanya ditampilkan pada homepage saja. Setelah membahas tentang implementasi, kita akan membahas mengenai keunggulan dari sistem prototype yang dibuat. Yang pertama ada konsistensi, di mana terdapat konsistensi desain yang lebih karena list-list semua yang ada pada homepage kini sama menggunakan limited horizontal list. Dan juga penggunaan icon pada tab untuk kategorisasi riwayat pemesanan. Selain itu, penggunaan icon-icon pada tab pemesanan tadi menambah nilai estetika. Dan juga keunggulan lainnya yaitu terdapat pada integrasi konten yang dapat dilihat pada penggabungan navigation bar untuk video dan juga live, pembagian jenis promosi, dan juga penggunaan limited horizontal list untuk rekomendasi produk. Selanjutnya terdapat keunggulan pada kemudahan penggunaan, di mana pengguna dapat langsung melihat riwayat transaksi tanpa ke menu saya karena terdapat tombol navigation bar yang langsung dapat diakses. Selanjutnya, karena terdapat beberapa pengurangan konten yang dirender secara langsung, maka menambahkan keunggulan di mana konten menjadi tidak terlalu padat. Namun keunggulan yang utama dari desain yang sudah dibuat yaitu memperbaiki permasalahan yang ada pada desain awal. Setelah dilakukan uji coba dan survei mengenai tingkat keberhasilan prototipe desain UI yang baru dalam memperbaiki permasalahan UI yang lama dan juga meningkatkan usability secara keseluruhan terhadap 10 responden yang sama, maka didapatkanlah hasil sebagai berikut.
Pada aspek perubahan banner, tingkat keberhasilan dalam mengatasi permasalahan dan meningkatkan usability mencapai angka 82,96%. Lalu untuk aspek tombol dan juga icon, terdapat presentase keberhasilan 88,44%, lalu untuk video dan live 82,87%, dan untuk riwayat pesanan 85,93%. Yang mana secara keseluruhan bila ditotal, keseluruhan sistem mendapati tingkat keberhasilan 85,05% dalam mengatasi permasalahan UI yang lama dan juga meningkatkan usability terhadap keseluruhan user experience. Cukup sekian presentasi mengenai proyek interaksi manusia dan komputer saya. Apabila ada permasalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.